Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Fernando Naibata Kue, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NIM 1803030141, semester 6, mata kuliah Sosiologi Anti Korupsi. Baik, dalam video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang perilaku publik untuk wawasan integritas. Dinamika pengambilan keputusan moral. Kebijakan integritas seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang akan mengeksploitasi peluang untuk melakukan kesalahan. Setiap kali keuntungannya bernilai berisiko, berpotensi negatif, konsekuensi. Dengan kata lain, individu diasumsikan menimbang kemungkinan mendapatkan tertangkap, yaitu ketatnya kontrol internal dan eksternal dan mekanisme deteksi. Dan saksi berikutnya terhadap keuntungan yang tidak semestinya yang bisa mereka peroleh melalui tindakan atau kelembaban. Implikasi kebijakan dari pandangan seperti itu melibatkan pemantauan tingkat tinggi dan pelaksanaan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, moralitas seringkali dipersepsikan sebagai karakter sifat. Ketika dihadapkan pada pilihan terkait integritas, diasumsikan bahwa seorang akan melakukannya berkonsultasi dengan nilai-nilai pribadinya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai itu. Pembahasan berikut, pilihan moral. Siapa yang dipikirkan oleh pembuat kebijakan saat merancang kebijakan integritas? Ambil jalan lain, siapa yang bertindak tidak etis? Atas pertanyaan ini sangat penting dalam menargetkan integritas kebijakan. Wawasan perilaku utama adalah bahwa pilihan tidak etis seringkali dibuat oleh orang-orang yang secara umum ingin berperilaku etis. Namun, banyak kebijakan integritas tidak diambil memperhitungkan kemungkinan bahwa kompas moral individu-individu ini mungkin gagal. Beberapa menargetkan aktor yang berpikiran kriminal dengan maksud untuk menghalangi pilihan yang tidak etis melalui ketat sanksi. Dalam pembahasan keseimbangan moral, tindakan buruk sering kali menghasilkan keinginan di pihak individu untuk melakukan tindakan altruisme atau pembersihan. Sebaiknya melakukan sesuatu yang baik dapat menghasilkan perasaan berhak atas perilaku curang atau egois. Proses keseimbangan moral ini seringkali tidak disadari. Untuk misalnya, seseorang mungkin memberikan sumbangan untuk amal, menghilangkan perasaan bersalah tanpa sepenuhnya menyadari hal ini. Proses begitu juga dengan individu yang pernah berakting dalam cara yang sangat altruistik, mungkin merasa berlisensi untuk menjadi sedikit egois. Keseimbangan moral tidak terbatas pada konteks tertentu. Rasa bersalah diperoleh dalam satu situasi dapat membuat seseorang bertindak dengan cara moral yang sama sekali berbeda. Sistem integritas. Sistem integritas publik bertujuan untuk menghasilkan keputusan oleh pejabat publik yang sejalan dengan kepentingan umum. Akibatnya, banyak kebijakan integritas berupaya secara langsung maupun tidak langsung membimbing dan mengatur pilihan atau perilaku manusia
Terlepas dari ini, perilaku perspektif integritas masih diabaikan dalam pembuatan kebijakan. Peneliti di berbagai bidang ilmiah, termasuk psikologi, ilmu saraf, sosiologi, dan ekonomi, pada manusia, kognisi, dan perilaku telah menghasilkan temuan yang menawarkan pelajaran berharga dan baru perspektif. Memang memikirkan kembali kebijakan integritas dari perspektif perilaku manusia dapat membuat kebijakan integritas menjadi lebih efektif dan efisien. Desain kebijakan perilaku memberikan perspektif yang berbeda pada pengambilan keputusan, memperhitungkan dua aspek yang sering diabaikan. Untung dari korupsi bisa jadi godaan. Tetap setia pada poin referensi moral internal sendiri tidak selalu mudah. Acting melawan kompas moral ini seringkali didorong oleh godaan. Perilaku terlibat manfaat langsung yang mungkin tidak memenuhi tujuan jangka panjang. Pelanggaran integritas mengorbankan kesejahteraan masa depan untuk kepuasan segera. Tindakan yang mengganggu integritas seperti menjaga biaya perjalanan yang tidak semestinya untuk membeli yang baru, perhatian mungkin tidak mengakibatkan perasaan bersalah segera. Sampai pagi berikutnya saat rekan kerja mengagumi arloji tersebut. Integritas dalam situasi ini dapat dipahami sebagai suatu masalah pengendalian diri. Korupsi seringkali terasa seperti kejahatan tanpa korban. Bukti eksperimental menunjukkan bahwa moralitas yang dirasakan dari suatu tindakan menurun dengan jarak antara tindakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindakan itu. Memang tidak langsung agen, misalnya ketika tugas yang tidak etis didelegasikan atau ketidakpastian mengenai apakah tugas tersebut dilakukan. Tindakannya sendiri sangat penting karena hasilnya mengurangi rasa tanggung jawab moral. Transaksi korupsi seringkali melibatkan perantara, kausalitas, rahasia, dan tidak terlihat ganti rugi. Kerusakannya akibat korupsi seringkali jauh dari pelaku korupsi. Ini membuatnya lebih mudah untuk menolak tanggung jawab dan mengurangi beban moral terlibat di dalamnya korupsi. Selain itu, rasa bersalah menjadi lebih kecil saat dibagikan. Saat tanggung jawab keputusan tidak bermoral ditanggung oleh beberapa faktor. Tindakan satu individu tampak kurang sangat penting. Integritas dalam konteks interaksi sosial. Pilihan moral tidak diambil secara terpisah. Keputusan manusia sering kali didorong oleh sosial motif seperti loyalitas, membangun kepercayaan, membalas budi, atau membantu seseorang dari situasi yang rumit. Orang mengambil keputusan untuk kepentingan terbaik mereka, tetapi mereka juga peduli pada orang lain. Berpikir atau melakukan motif sosial bisa mendukung integritas, tetapi bisa juga berfungsi sebagai alasan keputusan korupsi. Memahami mengapa manusia sebagai keputusan sosial pembuat terpengaruh oleh preferensi mereka sendiri, serta orang lain dapat menyediakan wawasan tentang mengapa dan bagaimana kebijakan
integritas, bekerja, atau gagal. Baik, sekian video pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.